Selamat pagi pemirsa setia Trans 7. Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari yang cerah. Selamat mengawali hari yang dengan penuh semangat dan keceriaan. Berbagai informasi menarik dan inspiratif dari seluruh penjuru Indonesia sudah kami siapkan untuk Anda semua. Kali ini Ragam Indonesia melangkah menuju Pulau Timur yang menjadi kesatuan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sahabat Ragam, keindahan bentang alam Nusantara memang sudah tidak diragukan lagi. Garis hayal Katulistiwa yang membelah Nusantara menjadikan Indonesia kaya akan pesona alam tropikal. Salah satunya adalah Banggai Kepulauan yang merupakan kabupaten muda yang berbatasan langsung dengan gerbang Teluk Tomini. Nah, sahabat Ragam, yuk kita ulas lebih lengkap tentang kearifan lokal dan indahnya Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai Kepulauan atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Bangkep, memiliki banyak kearifan lokal dan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya. Untuk mendarat di Bangkep, kita akan menempuh perjalanan yang cukup mengasyikkan, terutama bagi Anda yang suka berpetualang. Dari Jakarta, kita akan terbang menuju Luwuk, Sulawesi Tengah. Sesampainya di kota Luwuk, kita bisa memilih menyeberang ke Salakan, ibu kota Bangkep, dengan menggunakan kapal feri yang memakan waktu sekitar 5 jam, atau kapal cepat yang menempuh waktu 2 jam saja. Di Salakan Anda akan disambut dengan keramahan warga sekitar dan aktivitas bongkar muat logistik yang akan disalurkan ke pasar serta daerah-daerah di Banggai Kepulauan. Sebagai masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, transportasi utama warga Bangkep adalah perahu. Nah, selain menjadi ibu kota Bangkep, Salakan juga menjadi tempat berdirinya Monumen Trikora saat masa pembebasan Irian Barat dari Belanda. Monumen yang menjulang tinggi yang berada di Salakan ini sangat mudah untuk dikenali. Karena Salakan inilah yang menjadi home base bagi Angkatan Bersenjata Indonesia untuk masuk menuju Irian Barat di kala itu. Sahabat Ragam, tak lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khas Bangkep kan? Mau tahu ada apa saja? Ini dia liputannya. Banggai Kepulauan yang merupakan masyarakat pesisir memiliki cara tersendiri dalam menyajikan masakan. Karena bukan daerah penghasil padi, Bangkep memiliki beberapa penganan untuk bisa dijadikan sumber karbohidrat pengganti nasi. Salah satunya adalah sinole. Sinole merupakan kuliner khas dari Salakan yang terbuat dari sagu. Sinole biasanya dihidangkan pada acara-acara resmi seperti pernikahan dan upacara adat. Kuliner satu ini sudah ada sejak dulu karena memang di pulau ini sebelum adanya nasi, sagu merupakan bahan makanan utama dan mudah untuk ditanam. Biasanya sebelum beraktivitas, sinole pun menjadi pilihan masyarakat untuk mereka konsumsi. Selain kaya akan gizi, setelah mengonsumsi sinole, biasanya akan tahan lapar lebih lama. Sehingga cocok untuk masyarakat yang akan beraktivitas seharian penuh. Untuk lauknya, biasanya sinole disajikan dengan ikan bakar dabu-dabu. Nah, ini dia bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Untuk membuat sinole dibutuhkan sagu yang telah diayak dan memiliki hasil seperti ini. Setelah itu panaskan wajan, sangrai kelapa parut hingga aromanya keluar. Setelah itu campurkan sagu ke dalam wajan. Tambahkan garam lalu aduk-aduk agar sinole tidak menggumpal dan tidak menempel pada wajan. Aduk sekitar 15 hingga 25 menit. Nah, setelah tercium aromanya dan sagu mulai berubah warnanya, sinole pun siap diangkat dan disantap sebagai pengganti dari nasi. Selanjutnya tinggal siapkan ikan bakar dabu-dabunya. Iris-iris terlebih dahulu bumbunya seperti bawang merah, cabai rawit dan juga tomat. Tambahkan garam secukupnya lalu aduk-aduk hingga rata. Setelah bumbu siap, ratakan bumbu pada ikan yang telah dicuci bersih. Baluri bumbu dabu-dabu pada seluruh bagian ikan. Setelah matang, angkat dan siap disajikan bersama dengan sinole. Sinole dan ikan bakar dabu-dabu merupakan kuliner khas dari masyarakat Bajo yang memiliki ciri hidup di daerah pesisir dan juga lautan. Anda harus mencoba sajian yang satu ini saat berkunjung ke Banggai Kepulauan. Kuliner selanjutnya menjadi ciri dari Kabupaten Bangkep yaitu kalu-kalu. Kalau sinole menggunakan sagu, kalu-kalu berbahan dasar ubi kayu atau singkong. Nah, ini dia bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat kalu-kalu. Singkong atau masyarakat Bangkep lebih mengenal dengan ubi kayu, merupakan salah satu tanaman yang banyak hidup di sini.
Untuk membuatnya, bersihkan singkong terlebih dahulu hingga menyisakan dagingnya saja. Setelah itu belah menjadi 2 bagian. Nah, kemudian bagian dalam singkong dikerok dengan menggunakan sendok hingga singkong menjadi berongga. Isi dari singkong jangan dibuang ya, karena akan digunakan kembali sebagai isi dari kalu-kalunya, sahabat ragam. Peras parutan kelapa untuk mendapatkan santan, lalu campurkan dengan parutan singkong. Aduk isi kalu-kalu hingga santan dan singkong tercampur rata. Tak lupa tambahkan garam dan gula secukupnya. Kemudian masukkan isi kalu-kalu ke dalam singkong. Selanjutnya tutup kembali singkong yang telah diberi isi dan ikat. Nah, seperti ini bentuk kalu-kalu sebelum dikukus. Sekarang saatnya masukkan kalu-kalu ke dalam panci dan tambahkan santan kembali. Masak kalu-kalu hingga matang dan lihat, singkong akan terlihat lembek dan santan bercampur dengan kalu-kalu. Ini tandanya kalu-kalu sudah matang. Aromanya khas. Kalu-kalu paling pas disantap saat pagi hari, karena memang kuliner yang satu ini sangat pas dinikmati saat cuaca dingin. Kalu-kalu memiliki tekstur yang lembut dan juga rasa yang manis. Saat Anda mencicipinya, dijamin Anda akan selalu ingin tambah dan menghabiskannya. Satu lagi kuliner yang wajib Anda nikmati saat berada di Banggai Kepulauan, yaitu ikan rica bakar. Sebagai wilayah pesisir, Banggai banyak menghasilkan ikan berkualitas sebagai komoditas utama. Berbagai sajian kuliner ikan pun sudah banyak tercipta. Salah satunya ikan rica pedas, yaitu sajian ikan yang dipadukan dengan bumbu pedas dan juga daun pisang. Untuk membuatnya diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menghaluskan bumbu seperti cabai rawit, irisan lengkuas, bawang putih, bawang merah, dan tomat. Semua bumbu ditumbuk hingga halus. Setelah itu siapkan ikan yang sudah dibersihkan lalu belah menjadi 2 bagian. Lumuri bagian dalam ikan dengan bumbu rica yang telah halus untuk memberi rasa pada ikan. Setelah semua bagian dalam ikan diberi bumbu rica, lalu satukan kembali ikan dan bungkus dengan daun pisang. Bakar ikan rica hingga matang dengan menggunakan daun pisang agar ikan tidak gosong dan aroma dari daun pisang dapat meresap ke dalam ikan. Ikan bakar rica ini memang mirip dengan prosesnya seperti pepes. Namun di sini ikannya tidak dihancurkan, melainkan dibakar utuh dan di dalamnya diberi bumbu rica. Jika daun pisang telah berubah seperti ini, maka ikan bakar rica siap untuk dihidangkan dan seperti inilah hasilnya. Bagian luar ikan matang sempurna dan bagian dalamnya bumbu rica meresap ke dalam ikan. Menu ikan bakar rica ini memang menjadi sajian sehari-hari bagi masyarakat Bangkep yang kaya akan hasil lautnya. Bagi Anda yang suka pedas, ikan bakar rica ini memang sangat cocok sekali. Rasa pedas menyebar dan meresap ke seluruh bagian ikan. Delicious. Berani mencoba? Puas akan menikmati kulinernya? Kini kita akan menjelajahi potensi wisata apa saja yang bisa kita nikmati di Banggai Kepulauan ini. Terkenal akan surga bawah lautnya, rasanya sayang jika kita lewatkan kekayaan biota laut yang ada di sini. Langsung saja kita simak beragam aktivitas seru yang dapat Anda lakukan di Banggai Kepulauan ini. Saat berada di Salakan, objek wisata yang paling recommended untuk Anda kunjungi adalah Pantai Bakalan yang berada di Pulau Bakalan. Pulau Bakalan memang memiliki beberapa objek wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Mulai dari wisatanya yang berpasir putih hingga keindahan alam bawah lautnya yang menawan. Letaknya tepat di depan kota Salakan. Untuk menuju ke sana membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan kapal kayu yang berangkat 1 kali sehari. Atau jika Anda ingin lebih santai, Anda dapat menyewa boat dari nelayan sekitar untuk mengantar Anda menuju lokasi-lokasi menarik yang ada di Pulau Bakalan. Dalam perjalanan menuju Pulau Bakalan, Anda akan disuguhkan birunya laut dan panorama alam kota Salakan dari sisi yang berbeda. Semakin mendekati Pulau Bakalan, hamparan pasir putih akan menyapa Anda sepanjang mata memandang. Jika Anda sudah melihat dermaga kecil, itu tandanya pantai Anda sudah memasuki kawasan Pulau Bakalan. Dari dermaga ini Anda dapat menuju Pantai Bakalan hanya dengan berjalan kaki sekitar 50 meter. Hamparan pasir putih akan menyapa Anda. Sahabat,
Pulau Bakalan adalah salah satu pulau yang berpenghuni selain Pulau Peling, yang merupakan pulau terbesar di Banggai Kepulauan. Terdapat 3 desa, yaitu Desa Bungin, Desa Bulung Kobit, dan Desa Bakalan. Suasana di pantai Bakalan ini cukup tenang dengan deburan ombak yang mengalun perlahan. Jika Anda ingin menenangkan pikiran dari kebisingan kota, di sini adalah tempat yang tepat. Saat pasang, hamparan pasir putih akan tersisa sedikit seperti ini. Jika sore tiba, Anda akan melihat pasir putih yang menjorok ke laut. Saat akhir pekan, pantai ini akan ramai dikunjungi. Namun, jika Anda ingin lebih merasakan ketenangan, datanglah pada hari Senin hingga Jumat, karena Anda akan merasakan pantai ini milik Anda sendiri. Sahabat Ragam harus merasakan serunya bermain air di sini. Disinilah tempat yang pas untuk Anda jadikan kolam renang alami sambil melihat bentangan alam yang eksotis dari Pulau Bakalan. Selain memiliki keindahan pantainya, Pulau Bakalan juga memiliki daya tarik tersendiri yang berasal dari panorama kehidupan biota lautnya. Ada beberapa spot snorkeling yang dapat Anda nikmati di Bakalan. Salah satunya adalah Tebabul. Ini adalah salah satu spot snorkeling yang patut Anda kunjungi. Spot Tebabul terletak di samping Pulau Bakalan yang dikelilingi oleh deretan pohon kelapa. Selain cocok untuk snorkeling, pantai ini cocok untuk kegiatan lain seperti diving, sky air, banana boat, dan perahu layar. Kawasan spot snorkeling Tebabul tidak jauh dari Salakan karena berhadapan langsung dengan ibu kota Banggai Kepulauan. Sesampainya di spot Tebabul, langsung saja persiapkan fin, masker, dan snorkelnya. Ini adalah peralatan standar untuk melakukan aktivitas snorkeling. Kalau sudah siap, langsung aja deh nyebur. Kesegaran dan jernihnya air laut di sini Anda akan rasakan bersama indahnya karang-karang yang berjajar menjadi suatu ekosistem terumbu karang. Beberapa jenis terumbu karang dapat Anda nikmati dari karang jenis Acropora acuminata, Acropora digitifera, dan karang lembut. Indah sekali. Selain itu, ikan-ikan yang penghuni terumbu karang pun juga tak kalah menariknya. Warna-warni ikan dan aktivitas yang hilir mudik di sekitar karang menjadi pemandangan yang menakjubkan. Ekosistem karang adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme, di mana ikan dan terumbu karang sama-sama mengambil keuntungan dalam hubungan ini. Sehingga perlu dijaga kelestariannya, sahabat. Jika karang rusak, maka ikan-ikan pun akan hilang dan ekosistem akan rusak. Spot Tebabul sendiri memiliki kedalaman 3 hingga 5 meter. Waktu yang tepat untuk menikmati alam bawah lautnya adalah kisaran pukul 9 hingga 2 siang. Karena pada jam tersebut adalah waktu terbaik untuk mendapatkan sinar matahari dalam membantu pencahayaan di dalam air. Snorkeling di Tebabul merupakan kegiatan favorit bagi para wisatawan yang datang dari kota Luwuk. Bahkan ada pula yang datang dari Palu atau Makassar. Meski terletak jauh, Pulau Bakalan sudah menjadi perbincangan karena keindahan alam bawah lautnya. Menarik kan? Sahabat Ragam, potensi wisata yang ada di Banggai Kepulauan tak hanya dari daerah pesisir saja loh. Daerah perbukitannya juga menghadirkan kesegaran air dari air terjun. Salah satunya air terjun Batu Alambung. Terletak di antara desa Kambani dan Bonepuso yang merupakan perbatasan dari kecamatan Buko Selatan dan Bulagi Selatan. Tepatnya di ujung selatan Pulau Peling dengan jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih 3 jam perjalanan. Suasananya masih alami dengan dikelilingi pepohonan cemara. Semakin menambah kesan eksotis tempat ini. Untuk menuju air terjun ini kita harus melewati sungai kecil yang merupakan aliran dari air terjun Batu Alambung. Sesampainya di air terjun Anda akan langsung ingin berenang dan menikmati kesegarannya. Bagaimana tidak? Bentuk dari air terjun yang memiliki kolam di bawah dengan bebatuan di sisi kanan dan depan menjadikan tempat ini sebagai kolam renang alami yang menarik. Memiliki ketinggian sekitar 20 meter, air yang turun dari aliran sungai di atas menjadi semakin deras karena bebatuan yang terbentuk tidak merata. Debit air seperti inilah yang akan Anda jumpai sepanjang tahun, karena memang air terjun ini tidak pernah kering. Jika dilihat sekilas, air yang turun membuat bebatuan yang ada seolah-olah melambung. Karena hal itulah air terjun ini dinamakan Batu Alambung, yang memiliki arti batu yang melambung. Tiap akhir pekan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua, datang untuk menikmati kesegaran kolam renang alami ini.
Dengan titik terdalam mencapai 4 meter, Anda yang suka akan tantangan dapat melakukan lompatan sambil terjun ke kolam di bawah air terjun. Ada beberapa spot jumping di sini. Ada yang rendah, ada pula yang tinggi. Seperti ini. Tak hanya itu, Anda juga bisa menikmati rintikan air di bawah air terjun dengan memanjat dan duduk di bebatuan yang ada di bawah air terjun. Tak sekedar berenang, ini juga termasuk olahraga yang memacu adrenalin loh. So, yang tidak berani mending berenang saja dan menikmati keindahan alam sekitar yang menakjubkan. Mendapati segarnya air dan indahnya pemandangan sekitar, rasanya betah untuk berlama-lama di sini. Air terjun Batu Alambung memang belum banyak diketahui publik. Selain letaknya yang jauh, infrastruktur yang ada juga belum terpenuhi. Namun bagi Anda yang suka akan petualangan, tempat ini sangat cocok dan tidak akan mengecewakan. Asyik bukan? Puas berkeliling menikmati alam Banggai Kepulauan yang menawan, rasa lapar pun mendera. Nah, saatnya menikmati cemilan yang menjadi kesukaan bagi masyarakat Banggai. Ada apa saja ya? Camilan yang patut Anda coba saat berada di Bangkep yaitu payot. Ya, ini adalah semacam kue yang dibuat dari ubi kayu atau singkong. Di daerah Banggai Kepulauan, singkong dapat tumbuh subur sehingga banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat beragam jenis olahan, salah satunya payot. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Pertama, kupas singkong dan cuci hingga bersih. Parut singkong hingga lembut, lalu peras santan dan tambahkan garam secukupnya. Masukkan santan ke dalam adonan payot, aduk hingga santan bercampur dengan singkong. Setelah itu siapkan daun untuk membungkus payot. Masukkan adonan payot ke dalam daun, takaran adonannya cukup segenggaman tangan. Jangan terlalu berlebih karena akan mengembang saat dikukus. Setelah semua adonan dibungkus daun, saatnya untuk mengukus payot di panci. Butuh waktu sekitar 30 menit agar payot matang dan siap untuk dihidangkan. Payot merupakan penganan yang sangat digemari anak-anak di sini. Meski dari bahan yang sederhana, payot memiliki cita rasa yang gurih dan juga enak. Tekstur payot yang lembut membuat payot tidak perlu susah payah untuk mengunyahnya. Payot sering disajikan oleh para orang tua di Banggai Kepulauan untuk anak-anak saat siang atau sore hari sebagai camilan. Nah, sahabat ragam, kalau yang satu ini tidak hanya camilan, namun juga bisa Anda jadikan oleh-oleh saat wisata ke Bangkep. Ini dia abon dari ikan. Untuk membuat abon ikan, ini dia bahan yang perlu disiapkan. Pertama, haluskan bumbu seperti lengkuas, jahe, serai, dan bawang putih. Tumbuk hingga halus lalu tiriskan. Selanjutnya haluskan cabai dan suwir-suwir ikan. Panaskan minyak, tumis bawang merah terlebih dahulu, tambahkan santan, kemudian masukkan bumbu. Aduk perlahan agar bumbu tercampur. Sambil diaduk perlahan, masukkan cabai yang telah dihaluskan, merica bubuk, gula merah, dan terakhir ikan yang telah disuir-suir. Aduk terus hingga santan mengental dan abon menjadi kering seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tandanya abon siap untuk disajikan. Abon ikan memang sering menjadi teman saat makan nasi. Selain rasanya yang enak, kandungan gizinya bagus untuk tubuh kita. Sahabat ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.